protokol sehat Hmm. perlindungan dari dalam. Apa sih maksudnya itu, Mas? Ya, jadi mungkin sebenarnya kalau saya cuma melihat dalam situasi hari ini ya, kita sudah cukup ya dikampanyekan dengan yang namanya protokol sehat proteksi dari luar ya, mulai dari pakai masker, jaga jarak, lalu mungkin cuci tangan dan sebagainya. Saya rasa itu mungkin lebih kepada protokol bagaimana tidak terjangkit gitu. Tapi kalau kita berbicara kata sehat sendiri, yaitu adalah bagaimana kita punya pola perilakunya gitu. Karena kalau kita berbicara yang namanya virus atau yang mungkin kita berbicara yang namanya mungkin kuman, itu kan semua yang dikenal dengan, kalau kita berbicara toxicity itu dikenal dengan yang namanya oportunis. Jadi dia akan mengambil kesempatan. Ya, jadi saya rasa sebenarnya lebih pentingnya ulah perilaku kita bisa mempengaruhi yang namanya, kalau kita berbicara nasib kesehatan kita itu benar-benar di tangan diri kita sendiri. Karena selama ini seolah-olah bahwa nasib kesehatan kita itu di tangan perilaku orang lain. Karena dia keluar rumah, karena dia tidak pakai masker, karena dia tidak cuci tangan, sehingga yang sakit saya gitu. Saya rasa mungkin salah pahamnya di sana. Kalau kita berbicara penyakit infeksi itu kan ada istilah yang mengatakan virus itu do not harm us, tapi hanya akan terjadi ketika tubuh itu membuat satu yang namanya overreaksi terhadap, dalam hal ini yaitu adalah yang terjadi ya, manusia itu adalah sebenarnya adalah makhluk kuman itu sendiri. Kita terdiri dari kurang lebih sekitar ada 6 triliun sel, ada 60 triliun bakteria, ada kurang lebih 380 triliun virus yang ada di dalam tubuh kita. Manusia itu adalah basically is a walking ecosystem of kuman itu sendiri. Makhluk kuman tapi takut kuman, jadi nggak nyambung sebenarnya. Makanya kenapa dibutuhkan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Yuk kita rubah ulah perilaku kita. Kondisi saat ini itu sebenarnya memberikan satu urgensi kepada kita. Oh, ternyata benar ya, ada urgensi, saya harus merubah ulah perilaku kita. Ada sebuah istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Kenapa dari dulu sehat itu tidak menarik? Karena memang pada kenyataannya tidak ada urgensinya gitu. Nah, sekarang dengan adanya musim infeksi, mendadak urgensinya menjadi lebih tinggi. Nah, pada saat itulah saya rasa menyenangkan ketika hari ini jadi akhirnya kita semua justru dipaksa dalam tanda kutip, tapi dalam hal yang positif, yaitu adalah dipaksa untuk akhirnya kita harus belajar mengedukasi diri kita untuk kita punya sebuah kemandirian akan sehat, yaitu adalah dengan cara, yuk mulai sekarang kenapa nggak saya rubah ulah perilaku saya. Karena kembali lagi, kalau nasib kesehatan saya di tangan saya, maka itu yang harus saya lakukan. Itu yang disebut yang namanya personal insurance. Personal insurance itu adalah apa? Yaitu adalah ketika kita ulah perilakunya kita yang akan membuat kita sehat. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri. Jadi saya rasa begitupun juga dalam hal situasi hari ini, kita mau melakukan protokol sehat proteksi dari luar, silahkan saja. Ya, mau ada kebijakan-kebijakan apapun juga silahkan saja. Tapi tetap yang paling utama adalah saya harus punya yang namanya assurance atau asuransi dari dalam diri saya sendiri. Karena yang namanya penyakit itu akan selalu hadir dan datang. Yang kita butuhkan adalah justru memperkuat diri kita sehingga kalaupun mereka hadir kita nggak kenapa-napa. Yang saya tidak terlalu setuju itu adalah ketika menggunakan indikator keterjangkitan sebagai sebuah kelemahan. Sebenarnya yang indikatornya itu harusnya kematian, bukannya keterjangkitan gitu. Karena kalau keterjangkitan, orang sehat pun bisa terjangkit dan nggak kenapa-napa gitu. Ya, justru yang harusnya kan menjadi motivasi bagi orang bahwa, oh lihat aja dia kena aja nggak kenapa-napa, kok saya kenapa-napa. Nah, berarti saya bisa belajar dari dia, apa yang dia lakukan sehingga saya bisa seperti dia. Bukannya kebalikan, malah menunjuk dia sebagai, wah ini bahaya nih, dia yang bikin saya mati. Ada sebuah, ini mungkin lebih kepada pemahaman saya aja ya. Jadi kalau dunia kesehatan itu, dia memiliki sebuah toleransi yang tinggi terhadap sebuah pendekatan. Sedangkan dunia kesakitan, toleransi terhadap sebuah pendekatan itu rendah. Contoh misalnya, di dunia kesehatan, Mas dan saya misalnya, kita sama-sama ingin mau langsing, benar ya? Nah, ketika kita mau langsing, Mas bilang, Mas Ade, kalau saya, pendekatan diet saya plant-based diet. Karena kebetulan saya vegetarian atau saya vegan. Kalau saya kebetulan pendekatannya misalnya ceritanya saya bilang carnivore. Lalu ada lagi teman kita yang lain bilang bahwa, oh kalau saya pendekatan langsingnya saya kebetulan intermittent fasting. Apapun pendekatan yang kita lakukan, kita semua memiliki toleransi yang tinggi. Karena yang utama esensinya adalah si langsing. Pendekatan adalah metode. Metode bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi semua tujuannya adalah ingin langsing, karena langsing adalah simbol daripada kesehatan.
Nah, definisi daripada sehat berdasarkan WHO sendiri adalah yaitu sehat bukan cuma badan, dikenal dengan yang namanya sehat secara mental, secara sosial, bahkan juga secara ekonomi. Nah, yang terjadi hari ini, kita hanya berharap dengan memakai satu pendekatan, kita tidak peduli dalam proses kita berlari daripada keterjangkitan, berbagai penyakit yang terjadi itu banyaknya luar biasa. Dan itu kita tidak mau lihat karena indikator kita adalah pokoknya yang penting tidak terjangkit. Kalau meninggal itu pokoknya gara-gara COVID. Itu yang harus saya cegah. Timbang kita sibuk memuja-muji kehebatan daripada sebuah kesakitan, kenapa nggak kita sibuk memuja-muji keagungan kecerdasan dari kebaikan sebuah badan. Yuk kita kampanye protokol sehat, proteksi dari dalam. Ajak masyarakat untuk berolahraga. Ajak masyarakat untuk pola makan yang lebih sehat. What is the new normal? The new normal adalah tidak merokok. Kita berhenti minum, makan buah dan sayur-sayuran. Olahraganya rutin, minimal seminggu 3 kali. Itulah yang saya maksud dengan yang namanya protokol sehat, proteksi dari dalam. Nah, kampanye ini harus digaungkan terus ya Mas ya, biar banyak yang tahu. Kan ada sekilas saya lihat ada yang mengusulkan harusnya Mas Adera ini jadi jubirnya Departemen Kesehatan untuk masa COVID ini. Gimana kalau kita kena tapi tidak sakit? Ya. Strategi untuk tidak kena itu memang memberikan satu solusi berbayar. Ketika berbayar itulah makanya kenapa. Jadi itu mungkin bagi sebagian pihak mungkin menyenangkan. Mas Ade juga sering saya dengar menjelaskan bahwa tentang mindset ya, bahwa di mana fokus kita berada, di situ energi kita tersalurkan. Betul, Mas. Maksud saya, kalau kita mau berfokus kepada penyakitnya, kita bisa membuat berbagai referensi yang akan meyakinkan kita bahwa penyakit itu berbahaya. Tapi di sisi lain, kalau seandainya kita mau berfokus kepada bahwa tubuh manusia pada dasarnya memiliki kecerdasan sendiri, dia punya sistem yang namanya keseimbangan di dalam tubuh, dia akan mencari cara gimana caranya untuk supaya tubuh menjadi lebih kuat. Kalau kita fokus kepada protokol sehat proteksi dari dalam, maka pada saat itulah kita membiarkan kecerdasan tubuh kita lakukannya dengan cara yang alami. Jadi hati-hati ya semua sahabat sehat, di mana fokusmu berada, di situ energimu tersalurkan. Fokus tentang bagaimana supaya sehat, bukan bagaimana supaya tidak sakit. Tadi Mas Ade sering menyinggung bahwa penyebab kematian nomor 1 itu adalah obesitas. Dan Mas Ade sendiri sering saya perhatikan menjelaskan bahwa tubuh kita ini ada 5 komposisi tubuh pemegang saham dalam tubuh kita. Saya membuat sebuah penyederhanaan yang gampang karena saya melihat pertanyaan apa sih orang bisa gemuk gitu. Nah, jadi apa yang membuat orang gemuk itu kan karena makan berlebihan. Ketika gula berlebihan, otomatis nanti kelebihan tersebut setelah dimasukkan ke dalam sel yang terbatas, maka akan disimpan di dalam sel lemak. Lemak sendiri pada dasarnya sebenarnya esensial, bagus. Cuma tantangannya kita milih lemaknya juga salah. Kalau kita ngomongin karbohidrat, masalahnya hampir sebagian besar daripada kita konsumsi makanan, itu semua kebanyakan adalah karbohidrat. Termasuk juga sesungguhnya buah dan sayur sebenarnya. Cuma bedanya buah dan sayur kebalikannya adalah karena mereka sumbernya alami. Mereka selalu tidak hanya manisnya, tapi mereka juga punya kandungan-kandungan lainnya. Vitamin, mineral, termasuk juga serat. Tapi kebanyakan dari kita mengkonsumsikan makanannya kan adalah makanan processed food. Nah, processed food itulah yang makanya kenapa gulanya tinggi. Ketika gulanya tinggi, akhirnya pankreas kita harus merilis ekstra insulin. Dan ketika ekstra insulin itu semakin hari semakin bertambah produksinya, sedangkan sel di dalam tubuh kita justru tidak sensitif lagi karena dipaksakan tiap kali harus masukin terus, tiap kali harus masukin terus. Nah, pada saat itulah terjadi namanya resistensi insulin yang berhubungan akhirnya nanti dengan sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik itulah yang nanti berhubungan dengan obesitas, termasuk juga berhubungan dengan yang namanya berbagai penyakit-penyakit degeneratif. Teman-teman sibuk di luar, udah pakai masker, udah jaga jarak, udah cuci tangan. Begitu di dalam rumah, apa yang dilakukan sama teman-teman? Teman-teman membuat satu sabotase, merusak dari dalam dengan mengkonsumsikan gula yang berlebihan. Nah, jadi ketika kita mati gara-gara ulah perilaku kita dari dalam, tapi nanti yang disalahin adalah tetangga kita nggak pakai masker. Jadi, kalau kita tidak paham, tapi kadang-kadang kita sibuk menyalahkan orang terus. Dan hampir sebagian besar
masyarakat selama 6 bulan terakhir ini kualitas kesehatannya semuanya menurun, termasuk saya pribadi. Apalagi sekarang di rumah aja larinya ke makan terus ya. Malah makin parah lagi. Bagaimana mengendalikan emosi di kala diet? Lagi diet itu kan gula darah kita sering ngedrop turun ya. Waktu gula darah kita ngedrop turun, kadang kita lemas. Ketika kita lemas, kita pikir saya berhak untuk baperan, untuk marah, untuk bete. Saya rasa kita nggak berhak ya. Jadi kita kalau misalnya lemas ya kita masukin aja karbonnya, atau misalnya kita mungkin lakukan berbagai hal yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena kan yang mau diet kan kita ya, gitu. Jadi jangan kita yang diet tapi kita yang marah-marah sama orang lain gitu. Kita yang ngatur makanan, nanti kita yang marah-marah sama restoran di mana kita makan gitu. Saya dulu juga suka begitu. Jadi diet malah jadi marah-marah, jadi salah ya. Gula padahal enak banget ya. Ya, jadi bukan masalah enak gak enak, tapi ketika gula dipakai tidak ada masalah. Makanya kenapa salah satu tempat pembuangan gula terbesar di dalam tubuh kita adalah otot rangka. Dan waktu kita latihan beban, kita bakar gula. Waktu kelar latihan beban, terjadi yang namanya afterburn effect. Ketika otot dirusak, dia butuh gula. Dan ketika ototnya tambah banyak, tangki gulanya menjadi lebih besar. Artinya apa? Jatah makan kita menjadi lebih meningkat. Tapi poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman sekalian adalah, apa sih yang membuat saya 51 tahun bentuknya berbeda sedikit dibandingkan dengan orang lain? Apakah karena saya lebih disiplin? Apakah karena saya makannya lebih bagus? Karena saya ibaratnya mungkin karena atlet dan sebagainya? Jawabannya tidak. Jawabannya cuma satu. Karena saya jaga elemen nomor 4 tadi. Orang lain di umur 51 tahun sudah terjadi penurunan 20-25% ototnya. Ototnya turun, tulangnya lemah. Tulangnya lemah, geraknya sedikit. Geraknya sedikit, lemaknya naik. Jadi bukan karena sayanya disiplin atau apa, tapi lebih kepada karena saya menjaga komposisi kelimanya tetap terjaga, terutama adalah di nomor 4, yaitu adalah si otot rangka. Sejak umur 30 tahun ke atas, kebutuhan kita latihan beban semakin tinggi. Oke, terima kasih banyak Mas Ade. Sukses selalu, semoga kita cepat bisa berlalu dari pandemi ini, dan yang paling penting protokol sehat kita yang setelah menonton video ini yang kita fokus adalah proteksi dari dalam, itu yang jauh lebih penting. Terima kasih banyak Mas Ade, sukses selalu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.